Ini ibu bapak, supaya dipahami, kita langsung saja ke halaman 5 ya, ke halaman 5, halaman 2, 3, 4, halaman 4 ya ini. Kenapa? Nah, di atasnya nih Ibu ya, yang di atasnya dulu kita baca saja. Yang masuk level 1, level A, level ini yang level 3. Ini yang bagian A, penurunan level kabupaten atau kota dari level 3 menjadi level 2 dengan capaian total vaksinasi dosis 2 minimal sebesar 50% dan capaian vaksinasi dosis 2 lanjut usia di atas 60%. Ini ya 60 tahun minimal sebesar 40%. Nah, ini ibu bapak harus dipahami di sini dulu. Jadi jangan sampai ibu dan bapak tidak paham. Ini di bawahnya nanti ada nama-nama kabupaten, termasuk Kabupaten Bandung itu ada di level 3 di sini ya. Nah, ini. Nah, ibu dan bapak, pemahaman yang kita akan dalami di sini adalah PPKM pada kabupaten dan kota yang ada di wilayah Jawa dan Bali dengan kriteria level 3. Kita bahasnya level 3 saja karena di atas Kabupaten Bandung itu ada di level 3. Coba simak dulu apa yang harus kita bahas di sini, gitu ya, yaitu tentang pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, ini ibu dan bapak harus paham bahwa pemahaman ini di level 3 itu oleh ibu dan bapak harus bisa dicermati ya. Apa yang harus dicermati oleh kita yaitu tentang keberadaan level dulu. Kalau kemarin di level 1 dan level 2 berharap Kabupaten Bandung ini adalah level 1 dan level 2, atau di level 2 itu adalah pembelajaran 100%, kan begitu ya. Pembelajarannya 100%. Terus yang akan disampaikan oleh kami tadinya, oleh saya tadinya, materinya adalah pembelajaran 6 jam. Begitu ya Bu ya. Jadi kita memahami hal ini, lihat lagi di SE. Ini cuma segini saja yang dibahasnya di Mendagri, karena kita ada di level 3. Nah, ada di level 3 itu mengacunya katanya ke SE. Ini SE-nya. Ini SE-nya seperti ini oleh ibu dan bapak sudah dibaca karena ini sudah dari tanggal 3. Ini ada satu kepastian untuk kami pada waktu itu adalah di level 2 itu ya, di nomor 1 pembelajaran tatap muka PTM terbatas dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas
pada satuan pendidikan yang berada di daerah dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 2. Nah, ini kemarin itu kami dibahas dengan para pengawas itu, kita ada di level 2. Ini bukan informasi ini, karena dari Diskominfo yang disebar ke tiap-tiap kecamatan itu, Kabupaten Bandung ada level 2. Karena katanya ada yang memperkirakan itu antara 92% sampai 97% Kabupaten Bandung sudah divaksin, termasuk orang tuanya, yaitu yang di atas 60 tahun. Nah, kita mengambilnya sekarang yang ada di level 3. Pelaksanaan PTMT terbatas pada satuan pendidikan yang berada di daerah dengan PPKM level 1 atau 1, level 3 dan level 4 tetap mengikuti ketentuan dalam keputusan bersama 4 menteri. Nah, ini Ibu dan Bapak, kita bacanya sampai sini saja, sampai level 3 dulu. Nah, maka dari itu kami sudah menyusun di level 3 sesuai dengan keputusan 4 menteri, yaitu tentang pembelajaran 100%. Kalau kemarin berpikirnya seperti itu, maka kami akan mengambil dari materi yang ada, ya, yang ada, yaitu tentang keputusan 4 menteri ini. Nah, keputusan 4 menteri ini harus dibahas juga, ya. Kemarin itu penyesuaian pengaturan pembelajaran tatap muka PTM terbatas. PTM terbatas ini adalah ada yang masuk kategori A, B, C, D, E, F, G sampai G. Ini di kesepakatan atau keputusan 4 menterinya. Kondisi daerah yang disebut kondisi daerah PPKM level 1 dan 2, itu kemarin kita ngambilnya. PPKM level 1 dan 2 di atas 80% dan vaksinasi dosis 2 PTK ini untuk guru di atas 80% se-Kabupaten Bandung misalnya, gitu ya. Vaksinasi dosis 2 lansia di tingkat kabupaten di atas 50%. Nah, level 2 itu, level 1-nya itu, maka seluruh hari sekolah maksimal 6 jam. Begitu ya, Bu, ya, Bapak. Nah, bagian level 2-nya, kalau level 2 50 sampai 79% vaksinasi dosis 2 PTK, pendidik dan tenaga kependidikan. Terus vaksinasi dosis 2 lansia di tingkat kabupaten 40 sampai 50%, maka kapasitas PTM itu 50%. Lama belajarnya atau lama dibuka sekolahnya selama 6 jam. Itu yang dimaksud kemarin. Kenapa dibilang 100%? Karena informasinya warga, ya, vaksinasi dosis 2 lansia tingkat kabupaten itu atau gabungan antara lansia dengan guru semua sudah 97%. Maka dengan penuh harapan kemarin itu supaya di bulan Maret itu bisa melaksanakan 100% tatap muka, maka kami berharap sekali membuka 6 jam. Kalau level 2
apabila vaksinasi dosis 2 PTK di atas 50 sampai 78% dan di lingkungan sekolahnya atau Kabupaten Bandung di atas 40 sampai 50%, maka sekolah diselenggarakan 50%. Nah, dengan demikian yang itu dengan adanya Mendagri memutuskan ada di level 3 Kabupaten Bandung, maka konsepnya ya ada konsep nih. Baru konsep. Kalau PPKM di level 3 itu di atas 40% vaksinasi dosis 2 PTK. Vaksinasi dosis 2 lansia di tingkat kabupaten di atas 10%. Ini informasi yang tidak sama dengan keterangan peringkat dengan level PPKM di Kabupaten Bandung. Kata Kabupaten Bandung atau Dinas Kabupaten Bandung, kita itu ada di sekitar level 2, mau ke level 1. Tetapi sekarang keputusannya PPKM ada di level 3, maka kapasitasnya 50%. Jumlah jamnya maksimal 4 jam. Jadi sekolah dibukanya itu 4 jam. Bagaimana caranya yang 50%? Jangan dibilang dulu saya Pak PJJ lagi. Tidak, menurut saya tidak di PJJ. Pembelajaran jarak jauh itu ya apabila kita berada di level atau kurang dari 40% PTK divaksin. Terus vaksinasi lingkungannya kurang dari 10%, itu PJJ. Tetapi kami berharap karena kita itu ngambang ada di level C atau di level D atau kategori C atau kategori D. Ini ngambangnya di situ ya. Dengan penuh harapan apabila di lingkungan, saya ngambilnya ke lingkungan sekolah masing-masing saja, tidak level kabupaten. Karena informasi kabupaten dengan Mendagri menurut saya entah yang mana yang harus dipegang oleh kami di lingkungan pendidikan harus diambil itu ya. Kami tidak membahas tentang seni, tentang wisata, tentang restoran, tetapi kita bahasnya kapasitas saja di sini. Menurut saya PPKM level 3 itu pelaksanaannya 50% dengan maksimal jamnya di sekolah itu 4 jam. 50% satu kali pertemuan. Jadi dilihat lagi dari Mendagri, dari SKB 4 Menteri, surat keputusan bersama 4 Menteri, maka dihitungnya jumlah ruangan. Tetapi saya belum bisa memutuskan apakah di Kabupaten Bandung itu levelnya, level 3-nya itu harus PJJ penuh atau masih melaksanakan yang 4 jam. Ini kesepakatan saja Ibu Bapak Guru, Ibu Bapak Kepala Sekolah. Yang pertama, dihitung dikesempitkan tidak ke tingkat kabupaten tetapi di lingkungan kita. Apakah guru-guru kita ini untuk vaksinasi dosis 2 PTK ya, dosis 2 PTK itu apakah di sekolah kita sudah di atas 50%, kan gitu ya. Ini supaya ngambilnya tidak ada kalimat, tidak ada bahasa 50% belajarnya seperti semester 1, tidak seperti itu.
Tapi pemahaman saya, tinggal nanti sharingnya. Apakah di sekolah itu misalnya lingkungannya kurang dari 50% yang divaksin? Lingkungan sekolah. Kalau kembali lagi ke pendataan tentang keadaan lingkungan di sekolah. Apakah lansia berapa persen yang belum divaksin di atas 60 tahun, atau berapa persen yang di atas 60 tahun itu yang sudah divaksin, kan begitu ya. Nah, maka kalau saya mengambilnya yaitu belajar 50% di setiap harinya maksimal 4 jam. Itu yang saya harapkan. Tetapi keputusan ada di ibu dan bapak. Hanya titip ibu dan bapak, jangan sampai sekolah ibu dan bapak diberhentikan. Diberhentikan karena prokesnya. Termogannya jalan atau tidak? Ada atau tidak? Kan begitu ya. Yang pertama itu. Apakah UKS-nya ada atau tidak? Ini harus ada kepastian dari ibu dan bapak, kepala sekolah, ibu bapak guru, dan tim prokes sekolah. Ini yang perlu oleh ibu dan bapak dikaji. Tetapi untuk sampai tanggal 14 kita ikuti dulu. Seharinya itu 4 jam Pak Awal ya, 4 jam dulu, ikuti dulu 4 jam sebelum nunggu SE. Diikuti dulu karena hal ini kita juga ada kekhawatiran. Kekhawatirannya apa? Kami merasa lengah, pengawas merasa lengah untuk memonitoring sekolah-sekolah ibu. Ternyata hasil pantauan dari ibu pengawas tadi bahwa di sekolah itu tidak menggunakan 100% prokes. Seperti masker, ya. Lihat lagi airnya jalan atau tidak, berkerumun atau tidak, ada penyempitan atau tidak untuk masuk. Apakah jadwalnya tersusun dengan benar, dengan jeda 5 menit, 5 menit, nah gitu ya. Ibu dan bapak harus dipahami. Jadi yang dimaksud dengan SKB 4 Menteri ini adalah 50% yang saya pahami nih. Nanti ibu dan bapak yang baca juga. 50% dari kapasitas ruang kelas. 50%-nya itu dari kapasitas ruang kelas. Seandainya terjadi siswanya ada 200, sekelasnya ada 4 kelas, maka itu waktunya ada 4 jam ya. Ruang kelasnya siswa ada 200. Ini harus dipahami. Kelasnya ada 4 kelas, ruangan belajarnya ada 4 ruangan, jamnya ada 4. Nah, ini kembali ke pembelajaran sebelumnya, itu yang gampangnya. Tetapi kalau di SD Pak Awal ini jumlah rombelnya ada 24, jumlah ruangan ada 24, misalnya jumlah jamnya ada 4 jam maksimalnya, maka di SD itu bisa setiap hari bertemu. Contoh, 2 jam dari kelas itu misalkan ada 20 ruangannya karena kelasnya kecil misalnya 20, maka jam ke-1 2 jam pertama adalah 10 orang, 2 jam kemudian untuk 4 jam itu adalah
10 orang. Jadi kalau ruangannya dengan jumlah siswanya seimbang seperti di SD Al-Aitam, maka itu sama saja bisa melaksanakan 50% jam 2 jam pertama, 50% 2 jam kedua. Nah, itu supaya tidak merubah tatanan yang sudah diprogramkan misalkan di SD Al-Aitam. Bagaimana kalau yang tadi, kalau yang jumlah siswa ada 200, siswanya ruangannya ada 4 ruangan atau 5 ruangan, terus jamnya ada 4 jam, maka dijadwalkan berarti seperti semester 1 atau seperti yang ada di level PPKM di semester 1. Misalkan Senin, Selasa, Rabu untuk kelas bawah, Kamis, Jumat, Sabtu untuk kelas atas. Itu bisa jadwalkan ulang, tetapi waktunya sampai tanggal 14, menunggu keputusan lagi. Karena Mendagri, instruksi Mendagri itu seperti itu, yaitu di batas waktunya informasi ini sampai tanggal 14. Apakah Kabupaten Bandung bisa menyelesaikan vaksinasi dosis 2? Tetapi Ibu dan Bapak, untuk ini kan materinya paparan dari Menteri Pendidikan ya. Jadi apa yang saya baca SKB, SE dengan paparan ini yang dipaparkan oleh Menteri Pendidikan, maka kami tadinya mengambil di Kabupaten Bandung, ngambil di level 2. Itu ya, dipahami Pak. Jadi harapannya perubahannya ini di sini. Mau pakai SE bagaimana di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung? Jadi dalam 1 minggu ada berapa surat edaran dari Menteri Pendidikan tanggal 2 kemarin. Terus kemarin tanggal 8 ada ada Mendagri, instruksi Mendagri tentang level ini. Maka dari itu Ibu dan Bapak, belajar anak-anak harus terus. Kenapa Pak tidak di PJJ kan? Karena informasinya begini Ibu dan Bapak. Contoh Ibu dan Bapak itu sekarang negeri ataupun swasta, saya dengar dan saya baca dari selebatan informasi bahwa anggaran untuk beli pulsa itu tidak boleh kecuali yang untuk rutin saja. Ini yang jadi masalahnya. Kalau kemarin-kemarin 2020-2021 itu bisa untuk membeli pulsa, kan begitu ya Ibu dan Bapak. Jangan sampai nanti di laporannya juga, pertanggungjawabannya juga jadi salah, nanti kena teguran lagi. Maka dari itu Ibu dan Bapak Kepala Sekolah, Ibu dan Bapak Guru, mohon dipahami tentang hal-hal seperti ini. Ini pemahaman kami membaca dari SKB 4 Menteri, SE Kemendikbud, terus Inmendagri. Inmendagri itu sedikit saja yang disampaikannya, mohon dikaji ulang, mungkin ada perbedaan di tiap-tiap sekolah. Nah maka dari itu saya tidak akan merubah apa yang sudah diprogramkan oleh SD Al-Aitam, oleh Ahsanul Fikri, misalkan sudah diprogramkan, tidak usah dirubah Bu. Kalau bilang cuma berapa, bagaimana mengajarnya, level 3 50% saja, tetapi diaturnya seperti yang tadi. Tetapi Ibu Bapak Guru jangan jadi alasan karena belum ada SE tidak mau mengajar. Itu salah.
Jadi ambilnya yang sekarang. Kalau kemarin itu Pak Awal saya nerapkan itu 6 jam per hari. Sekarang jadi 4 jam. Karena saya bacanya jumlah rombel dan jumlah ruangan di SD Al-Aitam itu sesuai, maka tinggal ngurangi saja. Setengah siswanya 2 jam pertama, setengah lagi di jam kedua. Karena kapasitasnya yang diambilnya 50% hanya waktu 4 jam. Begitu ya. Nah, bagaimana kalau yang lain? Jangan ada alasan belum ada SE kepala dinas. KBM harus tetap mengajar. Jangan, saya tidak berharap ibu dan bapak nanti sebelum ada surat edaran nih bisa membelikan pulsa atau PJJ penuh. Tidak ada lagi membayar pulsa untuk siswa sementara belum ada surat edarannya. Karena kemarin yang surat edaran waktu itu membeli pulsa untuk anak itu sudah dicabut gitu ya, dengan SE di bulan November. Nah, maka ibu dan bapak harus memahami hal-hal ini, karena jangan sampai ujung-ujungnya ibu dan bapak salah kaprah menggunakan anggaran BOS. Itu yang dimaksud tidak boleh menurut saya. Nah, maka dari itu berharap dengan pemahaman ibu dan bapak guru yang ada di Kecamatan Bojong Soang akan berbeda dengan pemahaman dengan kecamatan lain, tidak apa-apa. Yang penting Pak Ujang ada dasar hukumnya. Kita pahamnya menurut dasar hukum, menurut SE, menurut paparan Menteri Pendidikan pada tanggal 3 di Zoom meeting Menteri Pendidikan. Itu yang materi yang tadi saya sampaikan, itu paparan Zoom meeting Pak Nadiem ya, untuk level untuk kategori A, B, C, D, F, G, untuk level 1, level 2, level 3 itu adalah tanggal 3 Menteri Pendidikan menyampaikan tata cara melaksanakan pembelajaran tanggal 3 bulan Februari. Tanggal 2-nya mengeluarkan SE. Tanggal 3-nya melaksanakan paparan dari SE dan 4 menteri itu Pak Menterinya. Tetapi karena ada perubahan Inmendagri yang tadi kami sampaikan, maka paparannya sedikit berubah Kabupaten Bandung. Jadi ngambilnya yang 4 jam 50%. Pelaksanaan 50% itu ibu dan bapak hati-hati juga. Ada beberapa sekolah temuannya, videonya dan fotonya Pak Ramlan, itu siswanya ada yang 1 meja 3 siswa. Itu tidak boleh, harus setengahnya 50% itu. Tinggal kita atur setiap hari itu ada 4 jam. Tapi cara belajarnya dibagi 2 karena kelasnya pas. Misalkan seperti di SD Pak Awal. SD Pak Awal itu tidak usah robah. Tinggal merubah, ada yang sip A, ada yang sip B, atau ada yang sip 2 jam pertama, ada sip 2 jam kedua gitu ya. Jadi 4 jam. Begitu. Bagaimana kalau sekelasnya kurang? Yaitu tadi, bisa saja Senin, Selasa, Rabu kelas bawah, Kamis, Jumat, Sabtu kelas atas supaya pas. Karena tidak cukup ruangannya. Lihat saja bacaan dari SK 4 Menteri, SKB 4 Menteri, dari SE dan dari Mendagri. Mendagri itu seperti yang tadi saja, tidak banyak yang harus dibahas. Karena acuannya kembali ke SE dan keputusan 4 menteri. Cuman kita ada di level 3 Kabupaten Bandung. Itu yang jadi masalahnya. Maka dari itu ibu dan bapak perlu di sini sharing, menyamakan pemahaman.
SD yang satu dengan SD yang lainnya bisa berbeda. Ya, SD Ibu Ani cukup Pak, ada rombel 12, ada kelas 12. Tidak rubah, cuma jam saja yang dirubah. Tadinya sudah disatukan, terus sekarang dibagi 2 lagi. Bedanya kan gitu ya. Contoh, yang kecil sekolahnya, yang sedikit ruangannya. Bagaimana kalau di SD Paramlan? SD Paramlan mau di bawah 2 kumaha sakelas. Nah, ayat 13 siswa. Ya udahlah tanggung. Tambahan malah 2 deui jadi 15. Ya, jadi rengangnya tetap 1,5 meter karena ruangannya ada 6 meter kali 7. Cukup untuk 15 siswa. Ya duduk saja. Pak, SD saya cukupnya 20 rengang. Da ageng kelasnya dudukeun. Yang penting 1,5 meter jaraknya. Kan begitu ya Bu ya. Jadi jangan sempit pemikiran kita. Contoh lagi, misalkan, Pak, saya siswanya hanya 18 dibagi 2. Ya berpikirnya jangan dibagi 2-nya. Jaraknya 1,5 meter ada tidak ada? Kalau cukup, dudukan anak di situ. Ini jadi jangan sampai ribet permasalahannya. Jadi Pak, saya siswanya 13 bagi 2, mohon jika kita bertanya 13. Jadi genep orang sabelah ewang, itu bahaya seperti gitu ya. Jadi pemahamannya yang tadi jarak duduk anak ada 1,5 meter tidak? Pak, 1,20 meter lah, anggap 1,5 meter. Pak, 1,30 meter, tong anu kitu tong dipermasalahkeun. Ya. Nah, ini yang penting kewajiban ibu dan bapak itu prokesnya disiapkan. Contoh, masker di sekolah harus ada cadangan 50% dari jumlah siswa. Itu kan aturan, Pak Ujang. Eta mah tong dilawan. Pak kumaha lamun 25%, tong nyarita kitu, tong jiga anu bener. Teu aya oge kira-kira budakna pakai masker, mah teu aya masalah, Pak. Itu aturan harus ada cadangan masker 50% dari jumlah siswa. Teu aya tong ditaroskeun teu aya mah. Mun aya ngagaleuh kanggo cadangan, bilih aya teu nganggo. Begitu. Nah, punten abdi kaku bahasa Sundana Pak Ujang. Hari Rabu teh kedana bahasa Sunda kan gitunya. Nah, ingetna sakapeung pas hilapa awal loncat deui ka nu lain gitu ya. Nah, itu ibu bapak semua pemahaman ya anu dipahami ku ibu dan bapak ulah dogikeun ka ngaribetkeun diri sendiri. Pak, atuh moal tiasa masuk alasanna gitu nya. Da teu aya cadangan masker oge barangkali eta tos liburkeun deui. Teu meunang Pak Ujang. Alasan gitu, asup pengan anak-anak ka sakolana pake masker. Marah teu kudu Pak Ujang mamawa mawa ya nah karena teu aya masker teu menang gitu. Nah, maka prokesnya itu. Jadi pemahaman kita jangan terlalu jadi disempitkan, disulitkan. Tong riweuh, tong jadi riweuh gitu. Dijieun ku urang, diriweuhkeun ka urang keneh. Jadi disalahkeun alim tapi hayang jika nu jujur, nu bener. Duh, teu aya 50%, paling enggak aya 15 siki. Tong gujrud Pak Ujang eta mah umumkeun we prokes kudu aya. Terus orang tua yang anu datang ke sekolah kudu bawa kartu vaksin. Anu can divaksin di gerbang oge usir. Begitu Pak Awal. Harus paham itu. Orang tua anu teu bawa lindungi ya. Apa namanya? Aplikasi di HP tuh? Peduli Lindungi. Peduli Lindungi. Peduli Lindungi. Jadi Peduli Lindungi itu setiap orang tua yang datang ke sekolah harus dilihat, tunjukkan Peduli Lindungi. Pak, sudah ada, saya tidak bawa HP.
tidak ada di HP, tapi punya bukti kartunya, tidak apa-apa. Itu juga sama, karena di printnya dari Peduli Lindungi. Nah, kalau untuk anak, ayat kode apa namanya saya lupa lagi di bacaan yang Mendagri tadi, dan di itu nanti ibu dan bapak saja baca. Tapi itu belum wajib sebetulnya. Belum ada ukuran anak dari SKB 4 Menteri ditambah ke SE ditambah ke Mendagri yang dibaca oleh saya. Masuk sekolah anak-anak sudah divaksin sekian persen, misalnya ada lah. Tapi nantinya ada global. Tetapi yang dibahas tadi itu adalah tentang gurunya, tentang PTK-nya. Nah, tentang PTK-nya. Nah, ini perlu kita bahas apa yang kurang. Apakah orang tua masih masuk ke sekolah, ke halaman sekolah? Apakah orang tua menggunakan prokes? Ada di sekolah itu orang tua ngadon ngaropi ngaleut di buruan sekolah. Sudah tidak boleh lagi sekarang. Kalau kemarin-kemarin ya saya berpikirnya sebelum ada COVID atau setelah ada COVID juga ada orang tua di teras sekolah ngadon ngalariung ngaleut. Aya leput, aya kupat, naon gitu orang tua. Tapi sekarang ini usir, tidak boleh dengan aturan yang sekarang. Saya khawatir nanti para ramlan teu bisa mudik ka Cililin deui lamun teu dijaga ti ayeuna Pak lebaranana. Pak Awal Ludin geus sawara taun teu ka Medan, bahaya. Tapi hal-hal seperti ini ibu dan bapak yang penting dari sekarang ini disiapkan untuk menjaga atau prokesnya supaya anak sehat. Anak-anak kalau yang tidak punya masker di sekolah, anak-anak suruh pulang dulu pakai masker. Kenulah pinjam anu mamah, anu ibu, anu tatangga, tidak ada masalah kan begitu. Di mana Bu Mina? Ah, didinya Pak. Wih heula sakedap pakai masker ke sekolah. Kan begitu ya. Jadi harus dibiasakan minimal jika saya begitu ada pemeriksaan pakai masker, kan begitu ya. Nah, anak-anak itu harus rutin bawa masker dulu. Dipakai engap cenah Pak. Mohonlah dibuka sekali-kali kan gitu. Itu Bu Eli. Ini harus dipahami Ibu. Saya karena ini acaranya sharing, saya hanya membuka pembukaan saja tadi. Acaranya sharing. Karena saya tidak bisa memastikan tiap-tiap sekolah seperti apa yang saya ceritakan ke SD Pak Awal. Tidak bisa. Contoh ke GBI. GBI tidak ada ya gurunya. Contoh GBI. GBI rombelnya ada 24, ruangannya ada 19. Ini sedangkan waktu ada 4 jam. Nah, berarti tidak bisa melaksanakan seperti di SD Ibu Hani, di SD Pak Awal, kan begitu. Karena kenapa? Siswanya gemuk, ditambah rombelnya ada 24, ruangannya ada 19. Contoh lagi, ada guru mana? Itu Cipagalo 1 misalnya. Cipagalo 1 jumlah rombel dengan jumlah ruangan beda dengan saya contohkan di SD Bu Hani dengan SD Pak Awal. Bu Hani kan bisa ngatur waktu saja, bukan ngatur ruangan lagi. Pak Awal tidak ngatur ruangan, tapi ngatur waktu saja, menjadwal, merubah jadwalnya saja. Tetapi SD-SD yang lainnya agak sulit sedikit. Nah, kesulitan ini sharingkan di sini dan diberi pemahaman oleh yang pemahaman pemikiran yang masih jernih. Ya, jadi jangan sampai di SDI mah beda kieu, tidak naon. Aya anu 3-2 poe sakali sakolana teh teu aya masalah. Yang penting ada pembelajaran.
hanya tidak dijadikan pokok PJJ penuh. Dijadikan pokok. Kenapa? Karena nanti ada risiko tentang kuota dan lain-lain. Kecuali kalau orang tuanya kan begitu siap, tidak merasa dirugikan dengan belajar seperti itu. Tetapi saya berharap di Kecamatan Bojong Soang tidak ada yang kalau belajar PJJ itu sebentar-sebentar tidak apa-apa. Kalau PJJ jam 4 jam berapa giga anak harus mengeluarkan pulsanya? Kan begitu yang kita pikirkan. Jangan sampai ini mampu semua, ukur dulu, analisis dulu orang tuanya. Jangan sampai timbul lagi masalah. Untuk itu silakan pemahaman dari ibu dan bapak. Mau dari ibu-ibu dulu atau bapak-bapak dulu? Saya silakan ke Pak Agus untuk mengkaji pemahaman dari, bukan pemahaman saya ya, tapi pemahaman dari surat keputusan dari SE itu, dari Inmendagri juga sama. Silakan Pak. Terima kasih Pak Haji atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ya punten tadi itu mana itu menunjuk di kelas di lantai 6 mana. Ini apa lagi? Amin, atur nuhun. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau yang saya tangkap dari surat keputusan Kemendikbud dan Ristek nomor 2 tahun 2002 perbandingan dengan kalau saya tangkap nomor 9 Permendagri 2002. Kalau secara payung hukum kita itu berada di lingkungan Kementerian Pendidikan. Kalau Kemendagri mungkin lingkup ruang lingkupnya lebih luas. Jadi kalau dari sudut kacamata saya berlaku surut gitu. Tapi kemudian surat keputusan itu berlaku surut. Kemudian kalau lihat ke Dinas Pendidikan, selagi surat edaran pada saat Pak Johannes belum pensiun itu masih kita pakai, meskipun perkembangannya berbeda antara COVID-19 dengan ada varian baru itu tentunya kalau pemerintah mengamatinya, melihatnya, sudut pandangnya bukan pada hasil dari vaksin. Kalau saya lihat tidak ada dampak vaksin 1-2 dengan booster itu tidak ada dampak kepada hasil ketika PTMP berlaku. Jadi lebih pada justru kita semuanya harus melihat pada prokes yang ketat gitu. Jadi kalau kita lihat kan yang kena Omikron itu yang sudah divaksin 1-2, artinya kita harus hati-hati, bukan merupakan suatu jaminan, ketika kita sudah vaksin 2 apalagi booster sehingga bisa PTMT. Tetap kita harus waspada dengan COVID-19-nya, dengan Omikron-nya untuk menentukan PTMT 50%. Jadi kalau saya lihat PTMT 50% itu lebih merujuk pada surat keputusan Kemendikbud Mendikbud gitu, surat keputusan itu. Jadi kalau sudah payung hukum tertingginya karena berlaku surat 50%, ya kita merujuk itu tanpa melihat tentunya surat edaran Dinas Pendidikan yang baru. Karena kalau surat edaran pendidikan yang baru itu belum keluar, belum terbit, berarti kita menggunakan surat edaran pada saat Pak Kadis terdahulu. Tetapi kondisi di lapangan tentunya berbeda gitu. Makanya mari kita kaji bersama apa yang disampaikan Pak Haji. Betul, makanya 50. Kalau Cijaga 2 dari dulu sudah menggunakan 50% karena pada saat menurut Pak Haji Cijaga 2 ada kekurangan sehingga belum pernah menjalankan PTMT 100%. Sampai saat ini masih menggunakan pola 50% dari saat COVID-19 gitu. Nah, sudut pandang lagi seperti itu, mari kita sikapi surat keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini nomor 2 tahun 2002 bahwa sekolah ruang lingkup nasional tentunya kita
50% lebih daripada kita menghilangkan dari, karena memang rule pendidikan itu adanya rule-nya di tatap muka. Ada rule yang hilang ketika putra-putri kita dilaksanakan secara daring. Apalagi berkaitan dengan banyaknya program-program yang harus dilaksanakan oleh pihak sekolah, baik guru penggerak, sekolah bersih sehat. Tentunya ini ada aktivitas yang tinggi. Dengan demikian tentunya harus kita bagaimana aktivitas program-program dinas pendidikan, program-program Kementerian Pendidikan yang harus kita ikuti. Nah, sebelum lupa juga saya mohon izin untuk menyampaikan nanti siapa Pak Haji yang memfasilitasi surat dukungan bagi mereka, Pak Awal, Bu Ani, Abi yang sudah tergabung di grup sekolah penggerak yang memberikan surat dukungan dari Pak Kadis. Jadi siapa yang memfasilitasi untuk penandatanganan ke dinas pendidikan, apakah oleh pengawas atau oleh kepala sekolah itu sendiri. Nah, demikian yang saya tangkap Pak Haji, mohon maaf apabila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Agus ya. Sudah jelas mungkin, jadi saya jelasnya begini. Apa yang disampaikan oleh Pak Agus itu dengan penuh harapan seperti itu. Walaupun kita itu tidak berbicara terlalu dalam tentang bicara tentang levelnya, karena di SKB 4 Menteri itu yang dilihat itu adalah ruang kelasnya. Di SE Kementerian atau Mendikbud juga, riset dan teknologi itu juga sama, dilihat itu ruang kelas, jumlah ruang kelasnya, kan begitu ya. Nah, maka dari itu kami para pengawas tidak akan membanding-bandingkan antara sekolah A dengan sekolah B untuk pelaksanaan pembelajaran dan sesuaikan dengan kapasitas ruangan. Intinya kan di situ ya. Maka saya ucapkan terima kasih ke Pak Agus. Mudah-mudahan ada pemahaman yang lain nantinya. Yang satu lagi saya akan menjawab itu surat pernyataan Pak Kadis itu harus dikolektif per kecamatan. Nanti kumpulkan dulu di kecamatan di kami. Adapun yang berangkat itu bagaimana saya nugaskan Pak Agus tidak apa-apa, ada surat pengantarnya dari saya, kan begitu ya. Atau saya yang datang ke sana tidak apa-apa. Tetapi informasinya dari Dinas Pendidikan, dari Ibu Hajah Rini harus dikolektif dibawa ke kabupatennya. Jadi kapan akan membuatnya semua? Nah, bagaimana Pak kalau yang kepala sekolahnya nih Bu Hani ya, kepala sekolahnya yang 6 bulan lagi, daftarkan aja dulu, tidak ada masalah. Apapun itu aturannya, kan nanti apakah dikocok, ini kan acara dikocok ya. Apakah tahap pertama sudah bisa diterima ke sana datanya, nama sekolahnya dulu. Tahap kedua, begitu kepala sekolahnya di bawah 3 tahun untuk melaksanakan menjabat di sekolah tersebut, maka mungkin tidak tahun ini nanti. Nah, di tahun berikutnya oleh kepala sekolah. Jadi yang penting ibu dan bapak daftar dulu. Jangan sampai seperti ada beberapa kepala sekolah karena aturannya harus 3 tahun sampai 4 tahun satu periode ke sana. Kepala sekolah tidak mau mendaftarkan, tidak boleh seperti itu. Daftarkan aja dulu tahap pertama sekolahnya. Nah, belum tentu yang 4 tahun pun lolos berikutnya di sekolah penggerak itu, gitu ya. Jadi ibu dan bapak, kewajiban ibu dan bapak daftar aja semua. Masuk ke tahap 1, yaitu masuk ke daftar dulu. Masalah nanti prosesnya, mungkin contoh SD Bu Haji Holiah itu masuk terdaftar. Yang tidak lulus di tahun ini jadi sekolah penggerak itu karena kepala sekolahnya 6 bulan lagi.
Tidak apa-apa, begitu nanti ada update ulang kepala sekolah yang baru masih lama, mungkin di tahun berikutnya langsung lolos. Begitu ya Bu ya, karena ada beberapa tahapan. Tahapan pertama, Ibu dan Bapak menyiapkan pendaftaran dulu. Jadi jangan sampai sekolah tidak didaftar, minimal didaftar. Contoh, Kabupaten Bandung mau masuk sekolah penggerak itu menunggunya sudah 2 tahun Bu, apanya seperti itu. Nah itu kalau untuk dokumen intinya Pak Agus, nanti di kolektif saya tunggu. Kalau sudah daftar, karena tanggal berapa ditutupnya? Tanggal 22 Pak. Tanggal 22. Sebelum saya minta Senin paling lambat tuh ya kumpul ya. Dikumpulkan ke kantor, mau ada pengawas siapapun di kantor atau ada ke saya, dikumpulkan di saya. Nanti yang akan tangannya saya atau Pak Korwil, tidak ada masalah sih sebetulnya. Nah itu ningali teh eta Bu Haji Endah keur teleponannya jeung kabogohna teh Pak Agus. Ya silakan pemahaman yang saya tadi bahas, saya minta pemahaman dari Pak Awaludin. Silakan Pak Awal. Halo Pak Awal. Kalau tidak Bu Hani dulu. Ada pemahaman yang lain? Silakan Bu Hani. Pak Awal nunjuk lah namanya punten. Wah, Bu Hani heula. Silakan Bu Hani. Silakan Pak Awal. Ngetes di absen. Kayaknya lah Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, Masya Allah, alhamdulillah kami terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Alhamdulillah Pak, adanya sosialisasi tentang PTMP ini buat Hasanul Fikri ini jadi ngemplong. Kenapa? Karena memang dari awal semester 2 ini kami memang mencoba untuk melakukan PTM 100% dengan satu sesi, tentu saja dengan segala bentuk proses tapi juga terus dievaluasi gitu, sehingga ini bisa berjalan. Dapatkan bahwa Kabupaten Bandung kembali ke dewasa lagi, karena terus terang kalau ini akan membuyarkan lagi apa-apa yang sudah selama ini kita dengan bagaimana mencucikan lagi anak-anak, kita sebagai anak-anak gitu. Terus terang ada deg-degan aja ya udah harus 50% lagi gitu ya. Nah tapi alhamdulillah dengan keterangan yang sudah Pak Asep sampaikan barusan, kami ngemplong juga gitu, karena berarti pembelajaran masih bisa terus berjalan, hanya saja waktu yang akan kita sesuaikan. Jadi insya Allah kita akan segera aplikasikan di lapangan tentang sesi belajar menjadi 2 sesi ini. Alhamdulillah dengan jumlah rombel dan jumlah ruang kelas yang sesuai. Jadi kita tinggal berubah dari 1 sesi menjadi 2 sesi. Jadi tidak ada lagi anak-anak yang PJJ, semuanya bisa masuk hanya dengan mungkin sekarang ya jadi apa jumlah waktunya saja yang berkurang. Aku mengucapkan Pak alhamdulillah aku yang belum bisa. Ya kita kamarnya kalau ngobrol dengan Pak Awal cuma Pak Awal gitu ya. Jadi kalau sesuaikan aja dengan sekolahnya Bu Hani gitu, karena ini kasihan ke anak-anak juga kasihan ke gurunya gitu. Jadi ketika belajar juga jadi harus kembali menetap lagi gitu, lalu guru-guru juga menjadi lebih capek, lagi mana nggak ada uang kuota gitu ya. Alhamdulillah Pak Asep atas pencerahannya buat saya sekarang sudah lebih yakin untuk membuat kebijakan di lapangan. Ya. Itu aja mungkin Pak Asep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Intinya di sini perubahannya hanya 1 jam saja. Jam ya, tentang jam jadi 4 jam dulu sementara sampai tanggal 14. Ini batas waktunya Inmendagri itu sampai tanggal 14. Jadi semuanya aturan itu kita baca. Bacaannya intinya kami menerapkan 4 jam itu sampai tanggal 14. Kenapa? Tadinya kami bertolaknya adalah karena informasi dari Diskominfo waktu 2 minggu yang lalu itu sudah 92% divaksin warga Kabupaten Bandung. Kemarin Pak Korwil cerita, Pak Asep alhamdulillah, Pak Bupati nyampe ke Nana atau Pak Kadis nyampe ke Nana, Pak Bupati gembira karena guru-guru dan Korwil itu bekerja. Sekarang sudah 97% divaksin. Maka menurut saya kalau 97 itu sudah level 1, kan gitu ya. Tetapi masih tataran ada di level 2. Maka level 2 itu wajib 100%, kan begitu. Nah, tetapi hal-hal seperti ini karena ada SE-nya, ada Inmendagri-nya, maka kita jangan melanggar semuanya. Dipahami itu ya Bu. Tetapi prokesnya, kami akan menutup sekolah apabila prokesnya tidak dijalankan. Anak-anak bebas tidak pakai masker. Misalnya, ini ada kekhawatiran. Sekarang ke mall juga harus anak-anak yang belum divaksin tidak bisa masuk. Misalnya, kan begitu ya. Nah, ini dari Inmendagri. Inmendagri itu seperti itu. Ke tempat wisata 50% bisa diterima kapasitas tempat wisata. Anak-anak usia 12 tahun ke bawah itu harus bawa kartu vaksin, kata Mendagri, sampai tanggal 14. Nah, maka saya ucapkan terima kasih kepada ibu dan bapak kepala sekolah, ibu bapak guru. Ini harus paham. Ibu Pina Kartikasari itu harus paham benar Bu Pina, karena ibu kepala sekolahnya nunjuk ngaladenan Bapak Kepala Bapak Ramlan. Tadi tos nitip pesana ke Ibu Pina Kartikasari. Jadi Bu Pina harus menyampaikan nanti dengan jelas, gitu ya, perhitungannya ke ruang kelas. Silakan Pak Awal, pemahaman dari Pak Awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji atas waktunya, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Kami SD Plus Ala Hitam sudah menjalankan Pak ketika awal semester 2 itu menjalankan 100%, karena memang melihat dari sudut pandang anak-anak, orang tua juga ya, sudah dari itu jadi sudah darting begitu ya Pak ya. Iya. Nah, karena memang sekarang kami kemarin itu saya sudah koordinasi dengan Bu Haji Siti, terkait memang ada beberapa gejala anak-anak kami yang batuk pilek begitu Pak Haji. Jadi setiap kelas itu ada yang batuk, ada yang pilek, ada yang sakit lah begitu ya. Hampir ada 3 orang, 5 orang begitu. Nah, kami di situ juga memutuskan Pak Haji sehubungan dengan sudah ada SE juga SKB 4 Menteri ya. Terus level Kabupaten Bandung sudah level 3. Jadi kami sekarang turunkan begitu Pak menjadi 50% begitu. Per awal Februari ini begitu ya, Februari ini. Jadi kita di sini juga memang mementingkan keselamatan anak-anak lah. Jadi kelas bawah, kelas atas, gitu. Kalau kelas bawah itu online, kelas atasnya dari luring begitu. Nah, jadi begitu Pak Haji untuk SD Plus Ala Hitam. Tapi kami juga di sini kembali melihat kalau misalkan sudah kondisi sudah baik, tadi Bapak pemaparannya seperti itu, kita juga karena siswanya per kelas itu 20 Pak, jadi kami memang difulkan begitu. Nah, ini kita kemarin sedikit mundur dulu Pak, karena memang betul kata Bapak tadi harus diberi jarak minimal waktu, karena waktunya bersamaan itu luar biasa. Ketika anak masuk
pulang sekolah gitu itu padat begitu Pak, ala hitam itu ya, padat karena jumlah SD yang luar biasa, pulang itu macet begitu. Nah makanya kami kemarin mundur dulu gitu untuk merancang mundur dulu supaya nanti kita buat seperti apa mungkin di waktu kata Bapak begitu. Nah jadi apalagi nanti kita mau menghadapi PTS ya. Jadi kalau PTS itu saya pinginnya anak-anak tetap buka begitu Pak, karena memang kalau di rumah ya ada bantuan Mbah Google, ada bantuan orang tua, jadi supaya melihat anak-anak, tapi tentu saja jelas di dua sisi. Jadi laporan yang sekarang yang terbaru itu Pak, kami 50% kembali ya. Tapi ini juga kalau misalkan sudah baik, karena guru-guru juga sudah di atas 90% sudah divaksin, kalau siswa juga tinggal menunggu vaksin yang kedua begitu. Nanti insya Allah per 2 minggu kita Pak evaluasi, kalau sudah tidak ada kendala, tidak ada yang memang ini, kita kembali lagi 100% Pak, tentu di waktu di jatah gitu ya, waktunya gitu. Karena memang sekarang ciri-ciri ada anekdot apa ya, ciri-ciri Omikron tinggi, Covid tinggi karena mau sebentar lagi mau datang bulan Ramadan begitu Pak. Ya. Itu saja. Terus Pak ini menambahkan tadi dari Pak Agus untuk sekolah penggerak Pak, untuk yang menandatanganinya itu